Bab 1029. Supaya lebih paham dengan medan saat kabur, Lin Yu tidak memilih naik taksi, melainkan langsung lari ke area Villa Suanyimen. Pokoknya itu baru sekitar pukul 10, dan itu masih dini hari. Jika ingin beraksi, ia harus menyeretnya hingga dini hari. Setelah saat ini, langit yang berkabut mulai turun hujan lagi, tidak terlihat seperti hujan, tapi terlihat seperti kabut, membuat jarak pandang di malam hari semakin rendah. Tuhan membantu saya juga. Lin Yu merasa bersemangat. Meskipun dia membenci hujan ketika dia sedang bepergian, dia harus mengatakan bahwa hujan ringan berkabut semacam ini memberinya penyembunyian yang sangat baik. Butuh 1 jam sebelum Lin Yu bergegas ke area villa dari tempat dia tinggal, dan pada saat yang sama teringat ide kasar tentang jalan masa depannya, sehingga dia bisa melarikan diri kembali sebentar. Jika Anda bisa melarikan diri. Saat itu sudah larut malam, dan hampir semua toko di sekitar area villa tutup, dan siluet orang sangat langka, hanya 2 mobil yang lewat dari waktu ke waktu. Lin Yu melihat ke jalan, kemudian memilih sudut yang baik, dan menaiki pipa drainase dengan sangat ringan ke atas gedung 3 lantai ini, kemudian dia menemukan tempat untuk berbaring dan bersembunyi, dengan mata tajam menyapu area villa. Saat ini, sebagian besar lampu di area villa telah dimatikan, namun dia tetap tidak berani bertindak gegabah. Dia tahu hanya ketika sebagian besar orang di area villa sedang tidur, dia paling cocok untuk melakukannya. Karena ketika mereka makan dan pergi, semua orang dengan penasaran menanyakan lokasi spesifik Tuwei, jadi Lin Yu tahu di villa mana Tuwei tinggal. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menunggu dengan sabar. Pada saat yang sama, dia sudah merencanakan rencana tindakan umum di benaknya untuk sementara waktu. Setelah menyelinap ke dalam rumah-rumah, dia akan menemukan cara untuk melenyapkan penjaga di rumahnya sesegera mungkin, dan kemudian mengendalikan rumah dalam waktu sesingkat mungkin, dan kemudian dalam waktu singkat Nei memaksakan keberadaan kekasih Hu Qingfeng dari mulut Titan. Semua langkah ini tidak lepas dari titik waktu terpendek, karena semakin lama penundaan, semakin besar risikonya. Hanya saja lebih mudah diucapkan daripada dilakukan jika Anda ingin semuanya selesai dalam waktu yang sangat singkat. Terlebih lagi, Lin Yu tidak tahu berapa banyak orang di rumah raja. Apakah ada mekanisme? Apakah ada alarm? Jika ada sedikit gerakan, dia pasti akan mengalami pertempuran berdarah malam ini. Tapi bukankah dia di sini untuk memperjuangkan darah? Memikirkan hal ini, wajah Lin Yu menyusut, hatinya terbuka, dan dia sekali lagi mencabut pedang yang diberikan Hu Qingfeng padanya. Meskipun hujan dan kabut membuat cahaya di sekitarnya sangat lemah, pedang itu masih bersinar dengan cahaya putih Sen Han. Lin Yu mengangguk sangat puas, meskipun jauh di belakang pedang Chun Jun. Hampir tidak dapat diterima jika pedang ini menemaninya dari lahir sampai mati. Tetapi pada saat ini, Lin Yu tiba-tiba menemukan bahwa pedang Senbai tiba-tiba memantulkan bayangan gelap. Dia menoleh tiba-tiba dan melihat ke arah belakang, dan menemukan bahwa di atap yang berlawanan secara diagonal, memang ada bayangan hitam. Sosok itu bersembunyi di balik unit AC outdoor di atap gedung, memandang ke dalam area villa. Lin Yu terkejut saat melihat ini. Melihat pria ini dengan gaun malam hitam, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, dia tidak tahu mengapa pria ini ada di sini. Tetapi sebelum dia bisa memikirkannya, dia tiba-tiba melihat pria berbaju hitam itu mengeluarkan senjatanya dari sepotong kain hitam, senjata berbentuk batang baja dengan ujung runcing dan ujung bulat. Saudara Hu. Lin Yu terkejut ketika melihat ini, bangkit dan melompat ke pipa pembuangan dengan rapi, dan kemudian dengan cepat naik ke atas gedung tempat Hu Qingfeng berada di sisi yang berlawanan. Mendengar gerakan di belakangnya, Hu Qingfeng tiba-tiba menoleh dan melemparkan senjatanya untuk menyerang. Lin Yu dengan cepat menembak dan menahannya, dan buru-buru berkata, "Saudara Hu, ini aku."
Jiarong. Setelah melihat Lin Yu, Hu Qingfeng terkejut dan bingung, dan berseru, "Mengapa kamu di sini?" Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata, "Mengapa kamu di sini?" "Saya." Hu Qingfeng hanya ingin menjawab, dan kemudian berhenti sejenak. Sepertinya dia tiba-tiba bereaksi, menatap Lin Yu dengan wajah penuh dan berkata, "Jiarong, kamu. Apa yang kamu ingin aku katakan, Hu Qingfeng?" Dia datang untuk menyelamatkan istrinya. Diam-diam di belakang punggung semua orang, tanpa diduga, Lin Yu juga mempertaruhkan punggungnya dan menyelamatkan istrinya. Sebagai seorang suami dan ayah, ini adalah kewajibannya, tetapi kakak dia tidak perlu mengambil risiko sebesar itu untuknya. "Saudaraku Hu, kamu dapat mengatakan bahwa kamu menyimpang, aku saudaramu." Lin Yu buru-buru berkata kepada Hu Qingfeng, "Saudara tidak membual, tapi saat hidup dan mati, kita berbagi suka dan duka." Rongga mata Hu Qingfeng tidak bisa membantu tetapi terasa sedikit panas. Dia mengangguk dengan penuh semangat, dan hatinya tergerak. Fakta bahwa Hu Qingfeng mampu menyerahkan saudara-saudara seperti itu dalam hidup ini adalah membuatnya segera mati, dan dia tidak akan menyesal dalam hidup ini. "Aku tidak menyangka kamu juga akan datang ke sini." Lin Yu tersenyum dan menepuk bahu Hu Qingfeng, lalu menyipitkan matanya, dan berkata dengan dingin, "Tapi tidak apa-apa, kita berdua saling membantu, itu jauh lebih mudah." Meskipun keterampilan Lin Yu sangat bagus, dia hanya satu orang. Jika ada terlalu banyak penjaga ketika dia bergegas ke villa penjaga bumi, maka dia kekurangan keterampilan, dan tidak mungkin untuk menangkap penjaga bumi dengan tenang seperti yang diharapkan, dan Hu Qingfeng ayo, segalanya akan jauh lebih mudah. "Haha, aku tidak menyangka kamu memiliki ide yang sama denganku, Jiarong, bisa bertarung bersamamu, hidup dan mati adalah peristiwa besar dalam hidup." Pada saat ini, Hu Qingfeng tergerak, dan hatinya tiba-tiba menjadi jelas, depresi dan kabut hari-hari tersapu, dan kepribadian yang berpikiran terbuka dan bebas di masa lalu dipulihkan. Ada saudara baik seperti ini yang menemaninya. Pertempuran ini, meskipun tubuh rusak, terus kenapa? "Saudaraku, kebetulan saja saya memiliki beberapa teknik baru yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Anda dapat lebih memperhatikannya dalam pertempuran yang sebenarnya." Lin Yu juga tersenyum dengan sangat bebas, dan berkata dengan berani, "Pada saat itu akan membuka matamu untukmu, dan aku akan menyelamatkanmu di bawah Jiu Quan, dan kamu belum melihatnya oleh hantu kecil di bawah." Dialog dan ekspresi keduanya bebas dan tidak terkendali. Kemudian mereka berdua duduk di atap gedung bersandar di luar AC, dan sambil mengamati area villa di seberangnya, mereka mengobrol satu sama lain tentang kehidupan sehari-hari, pikiran, kebencian, dan ambisi luhur mereka. Ini adalah pertama kalinya Lin Yu dan Hu Qingfeng melakukan percakapan yang begitu lama sejak mereka saling mengenal. Jika mereka tidak berbicara saat ini, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk berbicara lagi di masa depan. Pada saat ini, Hu Qingfeng, yang sedang berbicara, tiba-tiba tertegun. Matanya sepertinya tiba-tiba tertarik oleh sesuatu, dan dia menatap dengan tegas. "Saudaraku, ada apa?" Ketika Lin Yu melihat ini, dia menoleh dan melihat ke bawah dengan sedikit keraguan, dan melihat bahwa ada dua sosok lagi dengan pakaian hitam di bawah pohon willow lebat di tepi danau di bawah. Meskipun hujan dan kabut suram saat ini, karena jarak dekat, Lin Yu masih menemukan bahwa kedua bayangan hitam itu mengenakan pakaian hitam yang mirip dengan seragam tempur khusus militer. "Jiarong, kenapa kedua sosok ini terlihat akrab?" Hu Qingfeng bertanya dengan beberapa keraguan. Begitu suaranya jatuh, dia melihat tiga sosok juga berpakaian hitam bergegas dari samping. "Wei Hao." Pada saat ini, dua bayangan gelap di bawah pohon tiba-tiba mengeluarkan teriakan dingin, dan pada saat yang sama mereka telah mengeluarkan belati di tangan mereka. Ketiga bayangan gelap itu juga tidak memperhatikan dua bayangan gelap yang bersembunyi di bawah pohon. Mereka terkejut karena terkejut,
dan mereka juga mengeluarkan senjata di tangan mereka. Tapi tak lama kemudian seseorang dalam 3 bayangan bertanya dengan curiga, "Kakak Bu. Kakak Niu, apa itu kamu?" "Chun Seng." Ada suara tak terduga dari bawah pohon. "Ini aku," kata Chun Seng buru-buru. "Dan aku, Kakak Bu, Kakak Niu." Kemudian suara Kiyu Men terdengar. "Mengapa kamu di sini?" Bu Cheng tiba-tiba terkejut, yang lainnya adalah Sulaosi, kan? "Haha, ya, ini aku." Sulaosi langsung mengiyakan. "Ayo selamatkan istri saudaraku." Chun Seng berkata dengan tergesa-gesa, dan kemudian dia berkata dengan sedikit kegembiraan, "Kakak Bu, Kakak Niu, apakah kamu sama?" "Baik." Bai Rentu menjawab dengan dingin, dan bertanya dengan suara yang dalam, "Ketika Anda datang, apakah Anda tidak membuat khawatir Hutua dan Tuan?" "Tidak, tidak, mereka mungkin langsung tidur." Kiyu Men tersenyum, dan berkata dengan agak bangga. Pada saat ini, Hu Qingfeng yang berada di atas gedung mendengar percakapan ini dan matanya terlihat sangat antusias. Dia meninju dadanya dengan kuat, dan berkata dengan gemetar, "Saya sangat beruntung bisa bertemu dengan saudara-saudara ini, Hu Qingfeng. Bahkan jika aku mati, aku sudah bisa tersenyum pada Jiu Quan."